Selamat malam teman-teman, sukses selalu buat Anda dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Oke, malam ini saya ingin membahas tentang strategi market maker cekek injak. Waduh, Pak Fir, serem sekali ya cekek injak. Oke, saya harus beritahu Anda semua ini. Makanya kenapa saya mau mengajarkan Anda algoritma market maker. Berpikir alur pikir logis, ya. Belajar mengetahui alur pikir logis seorang market maker. Tuh, supaya Anda tahu, supaya Anda mengerti bagaimana Anda merespon dan bersikap di pasar. Oke, sekarang kita lihat ya, setiap hari kelemahan ataupun kesalahan retail adalah pada saat ingin menjual. Mereka selalu antri jual ataupun istilahnya jemur di postingan saya sebelumnya. Selalu mau jual antri, bahkan sampai di posisi arah. Ya, kalau punya 1000 lot atau 100 lot dibagi itu. Level ini sekian, level ini sekian, sampai 100 lot atau 1000 lot tadi habis sampai di arah. Anda harus tahu, apabila di posisi bid Anda sudah untung, terus Anda ngantri, ini mengantri, Anda dealing with ambiguity, dealing dengan ketidakjelasan. Ini kan Anda ngantri mau jual, belum tentu untung kan. Sedangkan ini bid sudah pasti untung, sudah untung, tinggal jual saja di bid, laku. Tapi tidak Anda lakukan. Nah, jadi Anda ingin untung besar. Saya mau kasih tahu ya, ada satu ibu tadi komennya gini, Pak Fir, saya hari ini untungnya nggak gede, tapi saya belajar banyak. Nah, inilah mental calon orang hebat ataupun trader besar tuh kayak begitu. Anda kalau mau untung banyak, modalnya yang dibanyakin. Ya, nggak mungkin untung 5 juta, scalping hari ini mau untung 50 juta. That's bullshit. It's totally bullshit. Ya, jadi nggak mungkin. Jadi modal 5 juta, 10 juta mau untung 100 juta, nggak mungkin. Itu harus investing, bukan scalping. Oke, jadi saya mau kasih tahu rahasianya. Jangan Anda jual di over ataupun di as. Karena probabilitasnya Anda sudah tahu, ini sudah pasti untung, ini belum tentu untung. Nah, kenapa saya mau Anda membuat keputusan jika sudah untung jual? Karena itulah cara Anda bersyukur. Kalau Anda bersyukur, Tuhan akan kasih lagi. Tuhan akan kasih lagi. Kalau Anda nggak pernah bersyukur, ya repot. Tuhan aja bingung sama orang ini. Beli cuma 5 juta, beli 10 juta. Saya udah kasih untung umpamanya 700.000. Saya udah kasih untung 600.000. Kok masih nggak tahu diri gitu? Ya, jadi banyakin modal, bukan banyakin nunggu sampai lama. Ya, jadi saya senang tadi sama ibu itu, Pak, saya nggak untung banyak hari ini, tapi saya belajar banyak. Nah, itu luar biasa. Oke, sekarang Anda catat ya. 1. Kalau overnya tebal, tapi sahamnya naik, gila. 100.000 lot dihajar, 500.000 lot dibantai, pokoknya dibeli semua. Dibeli semua. Sampai Anda terkesima, waduh, luar biasa, akhirnya Anda ikut. Dan Anda nyangkut, akhirnya di pucuk. Oke. Jadi kalau overnya tebal, atau asnya tebal, tapi naik, artinya market makernya memang mau jualan. Jadi kalau dia target mau net sell hari ini 100 miliar, mau net sell hari ini 200 miliar. Jadi kalau dia net buy 25 sampai 50 miliar, dia akan lakukan itu. Karena apa? Net buy dengan net sell-nya lebih besar net sell-nya. Jadi kalau umpamanya dia modal 25 miliar untuk net buy, terus kemudian dia bisa net sell 100 miliar, dia akan lakukan. Jadi Anda harus tahu, di dunia capital market, khususnya stock market, tidak ada yang gratis. Ya, tidak ada yang gratis. Jadi kalau setiap saham itu naik, tentu ada maksud dan tujuannya. Ya, jadi Anda catat tadi, kalau asnya tebal,
tapi harga sahamnya naik, artinya market makernya mau jualan. Oke? Jadi Anda harus cepat jualan sebelum Anda yang dikarungin. Nah, jadi Anda yang sudah lihat video ini, saya harap Anda tidak termasuk yang dikarungin oleh market maker. Nah, yang kedua, kalau asnya tebel, tetapi kok malah harga sahamnya rontok. Kenapa, Pak? Karena market makernya itu punya budget setiap hari. Untuk net buy itu ada budgetnya. Istilahnya itu kembung. Jadi hari ini tuh mereka boleh kembung 25 miliar. Mereka stick dan disiplin. Hari ini tidak boleh lebih dari 25 miliar. Itu istilahnya kembung. Kenapa? Kalau di dunia nyata, ya, kita kembung, itu kita cuma minum obat kembung ataupun anti angin, whatever, kembungnya hilang. Ya. Tapi kalau di pasar saham, kalau kembung, T+2 itu harus bayar. Kalau nggak bayar kan Anda di for sale kan. Oke. Jadi, mereka mau naikin saham ini, tetapi mereka nggak mau net buy, mereka nggak mau kembung banyak. Jadi caranya, mereka mengusir orang yang antri jual, yaitu mereka rontokin sahamnya. Yang tadinya mereka mau naikin, udahlah kita net sell dulu lah, jualan. Sambil jualan, sambil buat mental retail takut, akhirnya retail yang pasang antri jual cabut posisinya, berusaha coba untuk jual di bid, mencari peruntungan, mudah-mudahan masih untung, kadang sudah tidak sempat, malah rugi, akhirnya cut loss. Itulah yang terjadi. Dan saya rasa Anda setiap hari mengalami pengalaman yang seperti ini. Pasti Anda senyum-senyum kan? Pasti Anda senyum-senyum. Karena market maker itu udah belajar psikologis. Ya, sudah belajar psikologis pasar. Sudah belajar Anda. Dan market maker tuh setiap malam juga nonton video-video trader-trader yang ngomong-ngomong hebat itu. Ngomong hebat itu dipelajari semua. Oh, gini. Perkembangan pasar itu seperti ini. Perkembangan milenial itu seperti ini. Nah, tapi Anda tidak sadar bahwa logika Anda terus dibawa atau digiring oleh market maker untuk berubah jadi emosi. Sehingga Anda tidak menggunakan logika lagi dalam trading. Ya, jadi ilmu ini saya ajarkan. Dan Anda boleh cari di Indonesia, ada yang mau ngajarin ilmu ini? No, nggak ada. Nggak akan ada. Ya, rata-rata nggak punya pengalaman market maker. Saya 2007 tuh udah trading gede. Saya itu tiap hari trading satu lapak minimum 280 sampai 400 miliar satu lapak. Ya, valuasi transaksinya nilai seperti itu. Jadi kalau hari ini ada 4 atau 5 lapak trading saya, itu udah triliunan. Jadi bukan transaksi yang kecil. Ya. So, jadi saya itu kesian, kok retail-retail ini kok nggak ngerti-ngerti. Saya lihat guru saham juga nggak kurang Indonesia, banyak ratusan guru saham. Tapi ya kok nggak ngerti yang namanya ilmu psikologis pasar seperti ini. Makanya saya mau mengajarkan Anda algoritma market maker itu supaya Anda belajar alur pikir logis seorang market maker. Alur pikir logis, ya, alur pikir logis ini bukan nggak logis, ya. Bukan saya ngajak Anda beli saham ini, tidak. Saya memberikan contoh semua Anda. Semua saham blue chip yang saya berikan, saya tahu sahamnya. Dan saya tahu pergerakannya, dan saya ajarkan. Bahkan kalau Anda mau belajar, Pak, coba dong karungin saya pengen rasanya bagaimana dikarungin. Ayo, nanti saya ajarin. Kita sama-sama, banyak saham di saham di bursa ini yang fundamentalnya bagus, tapi nggak ada penunggunya ataupun nggak ada yang menjaga saham itu. Anda bisa coba utak-atik di situ, ya kan? Siapa tahu Anda juga dikarungin gitu. Jadi kita belajar sama-sama, dan saya mau Anda juga punya mental belajar yang kuat supaya Anda sukses. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau di pasar saham terus juga
nggak bisa lebih sukses ataupun nggak bisa punya duit lebih banyak dari kerja yang lain, ya udah lebih baik kita kerja yang lain aja. Ya, kita mau dagang rokok, dagang apa, sama juga dapatnya. Jadi intinya tadi, ambil kata-kata ibu tadi, belajar banyak, bukan untung banyak. Karena untung banyak itu modalnya harus banyak. Jadi kalau Anda modal 5 juta, kalau Anda lihat di situ udah untung 100.000, udah untung 200.000, Anda jual. Anda tuh follow tuh akun Instagramnya emak-emak cuan. Profitnya nggak ada yang gede-gede, 300.000, 500.000, tapi ada berapa RDN, berapa orderannya gitu loh. Ya kalau sehari untung 300.000, tapi ada 10, ya 3 juta. 3 juta itu gaji seorang supervisor 1 bulan loh. Nah ini sehari, nah, kalau sehari 3 juta, berarti sebulan 60 juta. Siapa yang mau kasih Anda? Ya, ya sekelas Andre, Oba, Rudy, itu sehari itu rata-rata 50 juta. Paling kecil 20 juta. Ya, itu Yusuf lah, anak saya itu santai sekali. 20 juta dia langsung menuju sofa dan tidur. Kok nggak trading lagi, Sob? Udah dapat 20 juta cukup itu. Ya. Jadi kalau Anda modalnya masih kecil, nggak mungkin untung gede. Kecuali Anda beli dari bawah, terus tunggu naik. Itu investing. Oke, sukses selalu untuk Anda. Tunggu bahasan saya berikutnya mengenai DPS. Apa itu DPS? Oke? Tonton video berikutnya. Sukses selalu untuk Anda.